bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten. Ini dapat hadir taruh di depan di lagi. undangan klarifikasi kami tentunya selaku kuasa hukum dari Mbak Erin. Dalam hal ini saya dan senior rekan saya itu Kang Erik sama Mbak Erin dan Bu Edi akan menyampaikan suatu kebenaran ya, berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti yang dimana tentunya tidak bisa kami lebihkan atau kami kurangkan. Dan kami juga akan mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar ya di masyarakat tentunya yang sangat merugikan klien kami Mbak Erin, bahwa ada tuduhan begini begitu terkait dengan ART. Insya Allah sore ini kami akan klarifikasi tentunya dengan data. Jadi untuk pertama-tama mungkin klien saya Mbak Erin yang akan menyampaikan apa sih yang terjadi sebenarnya sehingga ada kegaduhan yang membuat opini publik sementara ini kurang baik terhadap klien kami. Ya, hari ini kami anggap dan kami rasa sangat penting karena setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama di mata hukum dan untuk mengklarifikasi satu tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan hukum. Mungkin itu pembukaan dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada klien kami, Mbak Erin. Sampaikan. Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privasi isi rumah saya dan anak-anak pun di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin, terus apa lagi? Ya pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah sebagai pekerja di rumah. Dan tentu Mbak Erin sudah melakukan komplain ke yayasannya. Ke yayasan. Nanti dicarikan pengganti. Lalu kayak yayasan itu kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat gitu. Oke, baik sampai di situ dulu Mbak, bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami barusan Mbak Erin terkait dengan perilaku yang tidak pantas, tidak sopan, bahkan kalau menurut kacamata hukum, menurut kami itu membahayakan klien kami. Ya, artinya di rumah tersebut semua dinaikkan, diupload ke sosial media milik daripada ART tersebut, ya, memperlihatkan semua isi rumah, bahkan mobil dan plat nomor mobil. Menurut kami itu sangat membahayakan. Ya, foto-foto juga tadi mengenakan pakaian anak daripada klien kami tanpa izin. Tapi buat kami Mbak, yang lebih sangat-sangat membahayakan adalah isi rumah dan mobil, sehingga plat mobilnya juga itu sangat bagi kami ya, itu bisa membahayakan secara nanti ke depan mungkin ada tindakan-tindakan kriminal gitu. Nah, saya mau memastikan apa yang barusan disampaikan oleh klien kami Mbak Erin bisa buktikan. Iya. Monggo Mbak, silakan diperlihatkan. Buktinya apa yang tadi Mbak sampaikan bahwa dia bisa dikatakan mengupload ke sosial media tanpa izin dan tanpa hak. Iya, bicara tadi ya. Aja cukup. Saya ini sangat-sangat merugikan bahkan membahayakan klien kami. Misalnya ini dia melihat mobil ya, pokoknya dia video ini ke atas Mbak. Tahan. Kiri Mbak. Mana yang kirinya dikit Mbak? Kiri Mbak. Bayarin kirinya ya. Tulisnya Belakang dulu kirinya. Lanjut ngomongan tadi bayarin.
Tapi kami juga memiliki HP-nya Bang, Kita juga memiliki videonya. videonya bahwa dia mengupload plat nomornya semua terlihat jelas. Artinya Mbak Erin ada ya plat nomornya itu ya? Ada. Dimunculkan. Nah ini dia saat dia pakai baju anak saya yang perempuan tanpa izin. Tanpa izin putrinya Mbak. Iya. Tanpa izin. Dia naikkan di sosial media miliknya. Nah, ini kan satu hal yang kurang Nah pantas ini, atau tidak ini sopan. videonya dia ada mobil di rumah, dia fotoin, videoin. Terus isi rumah. Ini isi rumah. Oke. Nah ini anak saya lagi masak. Dia sangat marah kalau mama aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya. Jadi maksudnya dia terus foto. Ini dia foto sama Kenzi sama Dio. Maksudnya Kenzi sangat terganggu, apalagi dia kamarnya di video-videoin. Apa sih ini maksudnya bahasanya anak kita kan. Nih ini maksudnya isi rumah lagi swimming pool segala macam. Kamar daripada putra-putri. Bayangkan saya punya rumah sendiri pun tidak pernah saya mengupload privacy saya tinggal di rumah itu, foto dari tampak depan, belakang. Terus dia pun maksudnya berani dengan beraninya tanpa izin. Ada apalagi banyak. Ya, itu adalah salah satu contoh ya yang dapat dibuktikan oleh klien kami bahwa apa yang tadi di awal disampaikan ada hal-hal yang tidak pantas, tidak sopan, bahkan cenderung membahayakan klien kami ya, yang sangat bisa menyebabkan tindakan kriminal. Itu sudah barusan sama-sama kita lihat ya, sudah kami bisa dibuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tentunya nanti secara hukum bisa dijelaskan oleh Pak Erik. Ada undang-undang dan ada pasalnya apa yang ART tersebut lakukan terhadap privasi klien kami. Ya. Dan juga di sini juga saya mau menyampaikan ya, kami akan segera melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi ya pihak yayasan yang juga dianggap atau dirasakan oleh klien kami Mbak Erin itu memfitnah ya tanpa bukti dan seperti ini ya. Jadi di akun sosial media ya milik saudari Nia Damanik 7 itu menyampaikan di sini, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Tolong bantu up teman-teman. Ini terjadi penganiayaan. Nah, sampai di sini dulu saya harus tanyakan ya. Telah terjadi penganiayaan di rumah Erin, mantan istri Andre Taulani. Pelaku penganiayaan mantan istri Andre Taulani. Diulang-ulang nih, disebut namanya klien kami ya, bahwa klien kami melakukan penganiayaan. Nah, jadi ini atas dasar apa saudari Nia ini yang notabene dia adalah penyalur ya, penyalur dari ART yang bekerja di rumah klien kami, yang juga tadi sudah disampaikan perilakunya sangat tidak pantas ya, lalu membuat gaji ditahan ya, HP-nya dibanting, bisa diperlihatkan Mbak. Jadi ini bentuknya fitnah ya, bentuknya fitnah loh. ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti disidik Ya, tidak ada sidik jari. sidik jarinya Tidak ada sidik jari klien kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat ya. Agak dinaikin ini. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Ya, dibanting, rusak ya istilahnya. Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? ya jadi dia dijemput paksa oleh penyalur itu dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan lagi istirahat di sofa,
Terus dia langsung Kabur artinya. kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Oke,